Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Pembelajaran Fisika. Kali ini kita akan membahas tentang besaran skalar dan vektor. Sebelumnya kita telah membahas tentang besaran pokok dan besaran turunan. Ya. Kali ini dalam halaman blog Bapak akan menjelaskan apa itu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar, di sini akan Bapak jelaskan, pada saat Anda menghitung luas sebuah bidang bujur sangkar, maka Anda hanya menyebutkan angka nilainya saja. Misalnya 25 cm kuadrat. Demikian pula saat Anda membeli dan menimbang satu keranjang buah mangga, maka pada timbangan tertera angka yang menunjukkan massa mangga tersebut, misalnya 4 kg. Nah, pada contoh tersebut di atas, besaran luas, bujur sangkar, dan massa mangga merupakan besaran skalar. Jadi dapat kita simpulkan, apa itu besaran skalar? Yaitu besaran yang hanya memiliki besar atau nilai saja dan tidak memiliki arah. Jadi contoh besaran skalar yaitu, kita lihat di sini, panjang, massa, waktu, suhu, massa jenis, volume, energi potensial, usaha, potensial listrik, energi listrik, dan lain sebagainya. Itulah contoh untuk besaran skalar. Kemudian kita masuk ke dalam besaran vektor. Nah, jika sebuah mangga yang Anda beli tadi berada dalam genggaman tangan Anda, maka semula diam, kemudian terjatuh. Apa yang Anda amati? Buah mangga tersebut jatuh ke arah lantai yang disebabkan oleh gravitasi bumi atau gaya. Pada gerak mangga, dari keadaan diam, bergerak dengan kecepatan yang terus bertambah dengan arah ke bawah hingga menyentuh lantai. Dari kejadian tersebut, kita dapat menyebutkan bahwa besaran gaya dan besaran kecepatan merupakan besaran vektor. Apa itu besaran vektor? Yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi buah mangga tadi jatuh berarti arahnya ke bawah. Dan mempunyai nilai. Berapa besar nilai? Kecepatannya, gayanya. Nah, vektor dapat dituliskan dalam huruf kecil dan besar atau dengan dua huruf seperti berikut. Kita lihat di sini. Vektor A berarti huruf A di atasnya ada tanda panah atau simbol tanda panah, atau A besar kasih simbol tanda panah, dan AB ada tanda vektor, berarti vektor A ke B, kemudian atau PQ, jadi vektor Q. Artinya di sini gambar AB, vektor AB itu menjelaskan bahwasanya titik A adalah titik awal atau titik tangkap vektor. Ini titik A, titik awal pangkal vektor. Kemudian titik B adalah arah vektor, di akhir. Jadi panjang AB merupakan panjang atau besar vektor. Berikutnya, kita lihat di sini ada tabel beberapa contoh besaran skalar dan besaran vektor. Yang pertama kita lihat dulu besaran skalar. Kita lihat dulu. Besaran skalar yang pertama jarak. Kemudian kedua massa. Kemudian ketiga panjang. Kemudian kelajuan. Kemudian volume. Kemudian waktu, energi potensial, energi kinetik, usaha, daya, massa jenis, muatan listrik, potensial listrik, jumlah zat, kerapatan arus. Nah, kita lihat di sini untuk besaran vektor, perpindahan, berat, percepatan, kecepatan, percepatan gravitasi, momentum, impuls, gaya, momen gaya, tegangan permukaan, gaya gesek, induksi magnetik, medan gravitasi, medan listrik, tekanan. Itulah contoh besaran skalar dan besaran vektor. Kemudian kita lihat untuk komponen vektor.
ya, sebuah vektor F berada dalam bidang datar yang membentuk sudut alfa terhadap sumbu X. Lihat gambar, perhatikan gambar. Ya. Kemudian vektor tersebut jika diproyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y akan memiliki komponen-komponen vektor terhadap sumbu-sumbu tersebut, yaitu Fx dan Fy. Kita lihat di sini. Ya. Di sini ada garis vektor. Ini F, berarti vektornya yang ini. Ya. Kemudian ini direfleksikan. Ini kita buat tanda seperti ini membantu searah sumbu Y yang di sini searah sumbu X. Nah, untuk mencari garis putus-putus ini bisa dirumuskan dengan F sin alfa. Ya, di mana sudut alfanya ini di sini F, panjang F-nya. Jadi bisa kita cari untuk sisi yang ini adalah F sin alfa. Kemudian di sini untuk mencari garis putus-putus yang di sini, ya, yang ini berarti sejajar dengan sumbu Y. Kalau yang ini garis putus-putus yang F sin alfa ini sejajar dengan sumbu X. Ya. Kemudian untuk yang sejajar sumbu Y kita lihat F cos alfa. Nah, persamaan komponen vektor adalah Fx sama dengan F cos alfa, Fy sama dengan F sin alfa. Nah, kita lihat contoh soal berikut. Komponen-komponen vektor dari gambar vektor berikut adalah, kita lihat di sini. Ya. Kita lihat di sini, panjang vektornya adalah 5 Newton. Ya, 5 Newton. Kita lihat di sini, garis putus-putus yang searah sumbu Y. Nih, kita buat di sini, rumusnya adalah F sin alfa. Ya, sin alfanya besarnya 37 derajat. F-nya besarnya 5, maka 5 sin 37 derajat. 5 dikali nilai sinus 37 derajat adalah 0,6. Maka hasilnya 5 dikali 0,6 hasilnya 3 Newton. Ya. Ini adalah yang 3 Newton ini adalah yang Y, ya. Ini adalah yang Y-nya atau Fy tadi, ya. Ini Fy. F dikali sin alfa. Kemudian kita lihat di sini untuk Fx, ya. Fx ini rumusnya adalah F dikali cos alfa. Jadi F-nya berapa? F-nya adalah 5 Newton. 5. Kemudian alfanya tetap 37 derajat. Kita masukkan rumus cos 37 derajat. Nilai cos 37 derajat adalah 0,8. Maka dia dapat 5 kali 0,8 hasilnya adalah 4. Ya, 4 Newton. Nah, 4 Newton ini adalah nilai X komponen. Yang dari sini ya. Nilai X komponen. Nah, kemudian yang ini tadi nilai 3 Newton adalah Y komponen. Nah, kita lihat di sini. Dari optionnya, pilihannya, jawabannya adalah D. Ya. AX sama dengan 4 Newton. Ini dia. Kemudian AY sama dengan 3 Newton. Yang ini dia. Oke, kita lanjut. Next. Aplikasi vektor. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kita jumpai aplikasi vektor. Contoh sederhana adalah sebuah benda yang jatuh dari tangan Anda ke bawah lantai. Dalam hal ini, benda jatuh akibat gravitasi bumi, gaya tarik bumi, yang arahnya menuju pusat bumi. Hal ini juga menunjukkan benda memiliki berat yang arah dan besarnya sama dengan gaya tarik bumi terhadap benda tersebut. Contoh lain, dapat Anda lihat dalam gambar berikut. Ya, kita lihat di sini beberapa contoh aplikasi vektor dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, nilai gayanya ada, kemudian arahnya juga ada. Kita lihat di sini, ini simbol arah vektornya. Ini dalam kehidupan sehari-hari kita amati, ya. Kemudian kita ubah dalam bentuk arah vektor. Seperti ini gambarnya. Yaitu mesin derek dengan palang penyangga. Ini dia. Kemudian berikutnya kita lihat di sini mesin pemotong rumput. Ya, kita gambarkan gayanya. Ada tekanan
ya, berupa gaya dorong, kemudian ada yang ke depan, ke bawah, dan yang diagonal ya, arah menyamping atau miring. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini, mendorong mobil, ya, gaya, dia punya arah, ya. Dalam kesempatan ini mendorong sebuah mobil arahnya ke kanan, ya. Ada massa dan ada percepatan. Kita lihat di sini, pada mesin derek, ya, palang penyangga menahan gaya berat beban W dan gaya tarik tali F dengan gaya dorong palang penyangga R pada mesin pemotong rumput, ya. Seorang pekerja mendorong mesin dengan gaya F. Nah, pada gambar selanjutnya seorang mendorong mobil dengan gaya F yang menimbulkan percepatan A. Ini adalah penjelasan dari gambar di atas, ya, ada 3 gambar. Kemudian operasi vektor, ya. Operasi vektor itu ada penjumlahan dan ada pengurangan vektor. Ya, kita lihat di sini, dalam penggunaan vektor, 2 buah vektor atau lebih dapat dijumlahkan, dikurangkan, dikalikan, atau dibagi. Kegiatan ini disebut operasi vektor. Nah, kita lihat di sini, penjumlahan dan pengurangan vektor. Menjumlahkan dan mengurangkan vektor dapat ditempuh dengan 2 cara, yaitu metode grafis, seperti metode poligon, jajaran genjang, dan segitiga. Kemudian yang kedua, metode analitis, yaitu menguraikan vektor-vektor yang ada terhadap sumbu X dan sumbu Y. Hasil dari penjumlahan vektor-vektor disebut resultan vektor. Kita lihat pertama, yaitu metode grafis. Ya, metode grafis ini kita coba menggunakan cara poligon. Ya, dengan cara poligon. Nah, kita lihat gambar menunjukkan yang pertama, ya, 3 buah vektor, yaitu vektor A, vektor B, dan vektor C. Mana itu vektor A? Ini dia. Mana itu vektor B? Ini dia. Mana vektor C? Ini dia. Ya. Kemudian kita cari resultan vektornya, ya, dengan vektor resultan. Ya, kita lihat, kita gambarkan di sini dengan melanjutkan, ya, dengan melanjutkan vektornya dengan cara poligon. Yang pertama, satu vektor, ini dia, vektor A. Kemudian kita lanjut vektor B. Mana vektor B tadi? Ini vektor B. Kita lanjutkan dari ujung vektor A, kita sambung pangkal vektor B, kita sambungkan kemari. Ya. Kemudian ujung vektor B, kemudian vektor B ini ujungnya akan disambung dengan pangkal vektor A, vektor C, ya. Ini vektor C-nya. Ini. Nah, ini. Jadi dia vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Inilah hasil resultan vektornya, ya. R ini menjadi resultan hasil. Nah, inilah yang dikatakan dengan cara poligon. Jadi menyambungkan ketiga vektor, ya. Nah, kemudian selanjutnya, ya, kita lihat di sini. Ini sama, ya, resultan R-nya. Ini sama juga, ya. A tambah B tambah C, maka besar R, ya, adalah 0. Ya, jika R-nya ini dia. A tambah B tambah C dan tambah D hasilnya 0. Karena apa? Di sini ada, kita ganti nih resultan R tadi menjadi D. Ini jadi D. Ya, arahnya berlawanan dengan R. Otomatis kalau seperti ini rumusnya, maka kembali lagi ke titik A awal vektor, pangkal vektor, ya. Nah, oke, kemudian dengan cara jajaran genjang. Ya. Jajaran genjang, ada sistemnya A, kemudian B bertumpu di vektor A, kemudian menghasilkan resultan baru. Nah, resultan baru ini nanti bisa kita jadikan gabungan untuk vektor berikutnya. Ya, dia berfokus dengan pangkal vektor. Ya, nah kemudian dengan metode analisis. Ya, dengan metode analisis ini bisa Ananda baca, ya, untuk berikutnya dari blog Bapak ini untuk lebih jelas kembali, ya. Ada contoh soal juga yang bisa Ananda perhatikan lebih bagus lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.